Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli min rahmatih wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Jamaah rahimakumullah, firman Allah yang ada pada surat Al-Isra ini berulang kali kita dengar, berulang kali saya baca, karena ayat ini ayat yang sangat penting untuk kita semua. Kalau sebelumnya Allah berfirman mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak, maka pada ayat ini tanggung jawab anak kepada orang tua itu harus sangat diperhatikan. Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ketika kedua orang tua atau salah satunya pada usia lanjut dalam rawatanmu, maka sekali-kali kamu jangan sampai mengucapkan kata-kata saja tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan sampai membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah di hadapan kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu karena sayang kepada kedua orang tua, dan ucapkanlah kepada Allah, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku seperti beliau berdua ngasih aku pada saat aku masih kecil. Orang tua sepertinya kedudukannya di hadapan anak itu tingkat kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah, kedua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Para jamaah, yang menciptakan kita ini Allah, tapi kedua orang tua itu sebagai pelantar, yang diciptakan oleh Allah sebagai pelantar adanya kita. Oleh karena itu Allah menekankan agar seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbicara saja tidak boleh, apalagi membentak. Bicara di hadapan orang tua harus bicara dengan pembicaraan yang mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang anak berbuat baik kepada orang tua, perintah berbuat baik itu tidak hanya pada saat orang tua sudah meninggal, orang tua masih hidup. Orang tua sudah meninggal pun Rasulullah memberi ajaran seorang anak itu berbuat baik, harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun sudah mati. Bagaimana caranya? Waktu mati menyolatkan. Jadi yang bertugas menjadi imam seorang yang meninggal itu mestinya anak. Mendoakan setiap saat. Doa anak itu sangat dibutuhkan oleh orang tua. Rasul bersabda, pada hari kiamat ada seorang yang usul tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana
nikmat sekian banyak yang engkau berikan kepadaku. Padahal aku di dunia hanya biasa-biasa saja. Pada saat itu Allah menjawab, dari doa anak-anakmu kepadamu, itulah yang menyebabkan kamu menjadi manusia yang mendapatkan rahmat banyak. Pada saat orang tua sudah mati, cara kita menghormat itu selalu berdoa kepada orang tua. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hendaknya kita baca setiap setelah sholat fardu, mendoakan orang tua agar dosanya diampun dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghubungi sahabat orang tua yang pada saat hidup sahabat itu selalu disambung, itu termasuk menghormat kepada orang tua. Melaksanakan janji orang tua, nyaur utang orang tua, itu menghormat orang tua. Jadi meskipun setelah mati orang tua seorang anak, itu masih ada satu amalan besar terhadap orang tua, yaitu mendoakan, menyambung, melaksanakan nadarnya, utangnya. Itu tugas seorang anak. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seorang, apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Yang paling disukai oleh Allah itu amalan apa? Satu adalah sholat tepat waktu, kedua adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ketiga adalah jihad fisabilillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat mulia. Allah di beberapa ayat berfirman, Rasul di beberapa sabdanya juga bersabda, tidak ada dosa yang di dunia ini diberi peskot siksa oleh Allah kecuali dua: sebagai pezina dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu di dunia sudah diberi peskot siksa. Saya sering meneliti seseorang yang hidupnya kelihatannya sengsara. Ternyata di sana latar belakangnya adalah kepada orang tuanya tidak bisa berbuat baik. Seperti itu kedudukan orang tua. Sampai-sampai di satu saat Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar, itu punya istri sangat cantik, dia sangat senang, tapi Sayyidina Umar tidak suka, tidak tahu dari sisi mana tidak sukanya. Sayyidina Umar memanggil, hai Abdurrahman, cerai itu istrimu. Ibnu Umar menjawab, Bapak, saya sangat suka. Sayyidina Umar langsung lapor Rasulullah SAW, menyampaikan bahwa Abdurrahman diperintah untuk menceraikan istrinya, tidak mau. Dipanggil oleh Rasulullah, Talikha, ceraikan istrimu. Ini kekuatan orang tua. Jadi kalau ada anak diperintah oleh orang tua menceraikan istrinya, itu hukumnya wajib mencerai.
Sahabat Abu Darda di satu saat didatangi oleh seorang laki-laki. Wahai Abu Darda, saya ini punya istri, saya sangat cinta, tapi ibu saya tidak suka. Bagaimana sikap saya? Kata Abu Darda, kedua orang tua itu ibaratnya pintu surga yang tengah. Terserah kamu. Kamu ingin pintu surga yang tengah itu atau kamu biarkan saja. Ini jawaban Abu Darda. Begitu kata Rasulullah. Ini jawaban Abu Darda. Jadi anak kepada orang tua itu dari sisi mana saja harus selalu menyenangkan. Akan tetapi kalau sudah ada orang tua mengajak anaknya untuk berbuat syirik, ini baru anak boleh membangkang. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi fala tuti'huma, jangan ikut. Wa qul lahuma qawlan karima, jangan mengikuti orang tuamu yang mengajak kamu syirik, tapi kamu tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, anak kita harus kita ngertikan agama supaya nantinya bisa memuliakan kita. Anak yang tidak ngerti agama tidak akan bisa berbuat seperti itu, karena dianggapnya perbuatan itu perbuatan yang sangat menyengsarakan dirinya. Memuliakan orang tua, mengikuti itu menyengsarakan. Tapi anak yang ngerti agama itu adalah satu kewajiban anak terhadap orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.